pengetahuan umum ya, pendidikan itu tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja yang perlu kita pahami, tapi juga pada penanaman nilai-nilai keislaman seperti keimanan, ketakwaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap mata pelajaran. Inilah yang dinamakan nilai-nilai Islam, yang lebih kerennya bernama karakter. Nah, aspek yang kedua terkait dengan pendidikan al-Islam dan ke-Muhammadiyah ya, kurikulum Muhammadiyah itu memiliki ciri khas berupa mata pelajarannya al-Islam, ke-Muhammadiyahan, atau dibina untuk memahami akidah yang lurus, ibadah yang benar menurut dalam pandangan Muhammadiyah, gitu ya, serta akhlak mulia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Aspek yang ketiga, sudah sekalian, yakni pembiasaan ibadah dan akhlak Islami. Berikutnya adalah kalau kita mau masuk ke dalam aspek keteladanan guru dan tenaga pendidik. Jadi guru itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, guru itu tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi guru itu harus menjadi role model. Dia harus punya menjadi contoh bagi siswanya. Dia harus menjadi teladan bagi siswanya. Ya, sehingga Muhammadiyah menempatkan keteladanan guru dan tenaga pendidik tidak hanya dalam konteks guru, tenaga kependidikan pun, tenaga kependidikan itu TU ya, administrasi itu adalah merupakan tenaga kependidikan. Secara tidak langsung harus menjadi teladan bagi siswa. Aspek selanjutnya yakni terkait dengan aspek penguatan nilai-nilai sosial ya. Nilai-nilai sosial itu bagaimana seorang murid itu berempati, bersimpati terkait dengan kondisi yang ada, misalkan di lingkungan masyarakatnya yang kurang, gitu ya. Maka dia harus bisa hadir memberikan solusi, tidak ngerecokin tapi harus memberikan solusi. Itu adalah nilai-nilai sosial yang harus dimiliki oleh siswa. Dan nilai-nilai sosial yang dimiliki siswa itu tidaklah bisa terbentuk apabila guru tidak menjadi teladan bagi muridnya. Baru aspek berikutnya yakni terkait dengan pembentukan karakter mandiri dan berkemajuan. Kalau kita baca saudara-saudara sekalian tentang visi Muhammadiyah, ini sesuai dengan visi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan. Nah, sekolah Muhammadiyah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah mendidik siswa agar memiliki karakter mandiri, berpikir kritis, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Artinya apa? Berpikir kritis itu mencoba untuk menganalisa, ngoncai setiap apa yang ia dapati dalam setiap pengetahuan yang ada, dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Artinya dia tidak hanya terkungkung dalam satu persepsi, tetapi dia mencoba untuk membuka diri dalam ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu yang baru. Itulah yang dinamakan dia sudah merapakan pembentukan karakter mandiri dan berkemajuan. Lalu juga di Muhammadiyah mencoba untuk menghadirkan lingkungan sekolah yang Islami. Nah, saudara-saudara sekalian, itu sedikit bentuk kontribusi sekolah Muhammadiyah. Yang ingin saya sampaikan ya, saya ingin share screen ya. Bisa dilihat ya. Bisa, Halo? Bapak. Bisa, Oke. Bapak. Bisa. Ini kelas yang biasanya Kamis 3:30 ya? Betul ya? Iya, Pak. Atau yang Selasa pagi? Atau yang Selasa pagi jam 7? Yang Kamis, Bapak. Oke, baik, saya lanjutkan. Karena yang Selasa pagi kayaknya temanya bukan ini. Oke, baik. Sudah sekalian, Pak Sofyan memberikan beberapa judul atau tema secara spesifik agar saudara-saudara sekalian membentuk kelompok. Maksimal kelompoknya itu 3 orang dalam satu kelompok, menyusun makalah seperti yang di depan ini, di layar ini. Dan nanti ini adalah pengganti UAS. Dari sinilah nanti saya jumlah skor
hasil makalah yang dibuat dengan UTS yang sudah dikumpulkan ke saya. Dari situlah nanti saya bagi dua, maka akan menjadi nilai Anda dalam mata kuliah AIK 2 ini. Nah, tugas mata kuliah AIK 2 ini yang pertama, Anda membentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan Anda bentuk kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 3 peserta atau mahasiswa maksimal, tidak boleh lebih dari 3 gitu ya. Anda akan memilih tema ini. Silahkan ketua kelas mendiskusikan tema mana yang sekiranya tepat buat Septian, tepat buat Fatina, tepat buat Bintang misalkan, tepat buat Ahmad Hilmi misalkan. Jadi itu disilahkan dibuat sebagai pengganti UAS, kita tidak ada ujian akhir semester. Nah, itu yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Yang kedua, kontribusi Muhammadiyah dalam bidang kesehatan dan sosial. Lalu peran amal usaha Muhammadiyah dalam pembangunan pendidikan. Ini akan saya share di grup di Fatina. Akan saya kirim ke Fatina sebentar lagi judul-judul ini. Yang kedua, setelah makalah itu dibuat, Anda boleh memilih 2. Memilih salah satu dari 2. Buat makalah atau buat PPT. Dua-duanya sama. Saya ulangi. Buat PPT boleh, buat makalah boleh. Ya. Nah, dari apa yang sudah dibuat itu, saya minta saudara mempresentasikan melalui video yang dikirim ke Google Drive yang akan saya kirim. Jadi silakan 3 orang itu membuat video sendiri. Gantian apa bagaimana di video sendiri. Durasi tidak boleh panjang. Durasi cukup 7 menit. Ya. Ya, jadi Anda akan menjelaskan misalkan latar belakang, ya latar belakang sekian menit, 1-2 cukup. Setelah itu Anda ceritakan masalahnya, baru Anda cerita masalahnya apa. Kalau misalkan ini judulnya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid, maka rumusan masalahnya bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Ya, begitu. Jadi pertanyaan, rumusan masalah itu adalah pertanyaan dari judul yang dibuat. Selanjutnya, saudara sekalian, dari video itu dikirim ke Google Drive, alamatnya akan saya kirim. Jadi siapapun bisa mengirim ke Google Drive itu. Nah, itu tugasnya, sehingga tidak ada ujian akhir semester. Nanti akan saya berikan nilai. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk anggotanya berapa orang? Baik, saya ulangi. Satu kelompok maksimal 3 orang. Kalau satu ketua berarti anggota 2. Itu maksimal. Tidak boleh lebih dari 3. Silakan yang lain. Pak, saya ini bertanya, ini terakhir untuk dikumpulkan tanggal berapa, Pak? Ini terakhir dikumpulkan pada saat jadwal UAS. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Bintang. Silakan Mas Septian. Mohon izin bertanya, Pak. Untuk durasi videonya kan pendek, tapi pendek ini mungkin perlu ada detail yang lebih jelas, Pak. Soalnya kan nanti ada presentasi dari beberapa anggota yang kemungkinan juga kita perlu tahu pendek ini sebenarnya takutnya kependekan kayak gitu, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Saudara sekalian, terkait dengan latar belakang, kan kita bisa bagi tugas. Siapa yang akan menjelaskan tentang pendahuluan presentasi itu? Yang kedua, silahkan siapa yang akan membicarakan atau membahas tentang substansi atau inti dari tema besar itu. Dan yang terakhir adalah siapa yang akan menyampaikan kesimpulan dan penutup dari tema besar itu.
Saya kira 7 sampai 10 menit itu adalah waktu yang cukup untuk menyampaikan. Nah, kenapa saya mengambil hanya 7 sampai 10 menit? Karena biar kita bisa membuat video itu melalui rekaman handphone saja. Ini tidak ada tanya jawab. Saya hanya ingin menilai, di samping saya menilai tulisan yang dibuat oleh saudara, saya juga menilai tentang public speaking. Bagaimana seseorang itu memaparkan materi yang dia sajikan. Apakah dia itu seperti membaca berita, ataukah dia itu sambil menganalisa apa yang ia tulis. Itu kan beda, cakap yang dibawa itu beda, perkataan yang disampaikan itu berbeda. Misalkan begini, kalau kita mau lihat tentang terkait dengan berita apa, misalkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah misalkan. Nah, di situ kan biasanya saudara-saudara diminta untuk menjelaskan tentang bagaimana gerakan Muhammadiyah, bagaimana gerakan dakwah Muhammadiyah. Kalau di makalah itu kan biasanya ada penjelasan. Apakah Anda menjelaskan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islami, ciri muncul sejak kelahiran. Nah, itu kan membaca berarti. Misalkan. Ya, saya menilai dari sisi itu. Anda tidak harus sama dengan teks yang dibuat oleh Anda. Tetapi bagaimana Anda bisa mengambil intisari dari teks yang Anda buat. Itu yang penting. Jadi tidak harus dibaca latar belakang. Misalkan Anda buat 20 paragraf, Anda bisa ambil aja 5 paragraf yang penting dengan Anda tinggal menganalisa kalimat itu, sehingga Anda tidak membaca teks. Itu yang saya harapkan. Kemampuan mencoba untuk mengambil intisari dari materi yang dibuat oleh saudara itu merupakan bagian yang terpenting dari saudara agar saudara bisa menyajikan dengan mudah. Kadang orang kadang orang itu bisa bicara tapi tidak substansial. Yang dia sampaikan itu tidak substansial. Nah, itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang substansial. Misalkan dia lihat sebuah teks. Ketika dia buat sebuah teks dan dia lihat teks itu, lalu dia simpan teks itu dalam memori di kepalanya, lalu dia sampaikan. Nah, itu menjadi penting pemahaman itu buat saudara. Jadi tidak hanya dalam konteks membuat materi, tetapi bagaimana menyajikan materi itu dengan mudah sehingga orang lain bisa mudah memahami apa yang Anda sampaikan. Itu adalah nilai yang tersendiri daripada hanya sekedar tekstual yang dibuat oleh pewarta. Itu Mas Septian, 7 sampai 10 menit. Yang dijelaskan adalah substansi intisari dari tema besar yang dibuat oleh saudara. Kalau ada rumusan masalah, berarti pasti ada inti dari rumusan masalah, jawabannya. Kalau bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid, berarti dia harus menjelaskan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid adalah seperti ini, dan ini. Seperti itu. Yang lain? Mungkin nanti jika ada sesuatu hal kita bisa zoom lagi di pekan depan, karena saya mungkin Ahad malam saya berangkat ke Malaysia di ketiga perguruan tinggi. Nah, sehingga nanti bisa zoom melalui Zoom ya. Nanti bisa komunikasi dengan Pak Sofyan. Mungkin sebagian sudah selesai materi makalahnya, bisa Zoom malam atau apa. Pak, ini begini, bagaimana, kurangnya apa? Mungkin bisa seperti itu diskusinya. Andai kata masih ada hal yang kurang dipahami dari apa yang Pak Sofyan sampaikan dan tugas yang Pak Sofyan berikan. Itu saudara-saudara sekalian. Ada lagi mungkin Mas Septian? Baik.
Mungkin Mas Bintang. Dari semalam ini sudah cukup Pak. Ya, Oke. lumayan. Baik, baik. Terima kasih saudara sekalian. Saya Sofyan Rofi atas nama pribadi dan sebagai dosen. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati saudara ketika Sofyan sedang memberikan penjelasan baik di kelas maupun melalui Zoom meeting hari ini. Dan begitu juga Sofyan juga meminta maaf jika dalam satu semester ini mungkin ada hal yang kurang lengkap dan kurang sempurna. Saya yakin saudara bisa belajar sendiri di rumah terkait dengan materi terkait dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2. Saya menyadari bahwa setiap orang tidak ada yang sempurna, saya pun demikian. Jadi saya di awal dan di akhir selalu menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara sekalian, dan saya merasa bahwa mahasiswa itu bukanlah seseorang yang perlu dicekoi dengan knowledge saja, tetapi mahasiswa itu mampu menganalisa apa yang sekiranya diberikan oleh dosen dan apa yang tidak diberikan oleh dosen. Dia bisa belajar secara mandiri. Itulah sebenarnya yang disebut dengan mahasiswa. Tidak hanya mendengar dan menerima dari dosen, tapi dia juga mencoba berusaha mencari apa yang tidak disampaikan oleh dosen. Saya kira itu. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini tugas mata kuliah akan saya bagi ke Mbak Fatina. Semoga segera disebar ke teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di UAS. UAS itu ada ini dikumpulkan. Nanti kalau tidak ada yang mengumpulkan, saya telepon Fatina, gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu dengan mata kuliah yang berbeda mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, mohon maaf.